Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitos merupakan sesuatu yang tidak nyata dan belum diketahui keberadaannya. Biasanya mitos diceritakan oleh orang-orang zaman dahulu yang menjelaskan tentang suatu fenomena atau hal yang menakutkan. Kisah tersebut biasanya diwarisi secara turun-temurun. Dalam ajaran Islam, mitos juga ada. Beberapa mitos ajaran Islam dalam bentuk makhluk mitologi. Biasanya makhluk mitologi ini memiliki bentuk yang tidak biasa. Kendati belum jelas keberadaannya, tetapi umat Islam harus percaya sebab makhluk tersebut berasal dari Al-Quran dan hadis. Apa saja makhluk mitologi yang berasal dari Al-Quran? Berikut ulasannya seperti dirangkum dari berbagai sumber. Pertama, buruk. Buruk adalah hewan yang ditunggang Nabi Muhammad SAW saat melakukan Isra Mi'raj. Lantas, apa itu hewan buruk? Isra Mi'raj merupakan dua perjalanan agung yang ditempuh Nabi Muhammad SAW dalam satu malam, tepatnya pada 27 Rajab. Dalam perjalanan tersebut, Jibril membawa Nabi Muhammad SAW menempuh perjalanan dengan menunggangi hewan bernama buruk. Lantas, apa arti buruk dan bagaimana bentuk hewan tersebut? Arti buruk. Mengutip buku Isra Mi'raj dari Ibnu Hajar al-Asqalani, Jalaluddin As-Sayyuti, dan Ferdian Hasman, disebutkan bahwa kata buruk merupakan turunan dari kata al-barik yang berarti kilauan. Hal ini sesuai dengan keterangan hadis bahwa tubuh buruk berwarna putih, atau dari kata al-barq yang berarti kilat, sesuai dengan keterangan hadis bahwa jalannya sangat cepat, atau dari ungkapan syat barka yang berarti domba putih bertotal hitam. Hal ini tidak bertentangan dengan keterangan hadis yang menyatakan bahwa warna buruk putih, sebab domba putih yang bertotal hitam juga digolongkan sebagai domba putih. Karakteristik hewan buruk ini digambarkan dalam sejumlah hadis. Langkah buruk dijelaskan sejauh mata memandang. Artinya, hewan ini menjejakkan kakinya pada setiap titik terjauh yang dilihatnya. Abu Ya'la dan Al-Basar mencantumkan riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang menjelaskan bahwa jika buruk menaiki bukit, maka kedua kaki belakangnya terangkat. Sementara jika dia menuruninya, maka kedua kaki depannya terangkat. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad dari Al-Waqidi, dengan sanad-sanadnya dijelaskan bahwa buruk memiliki dua sayap yang tidak seperti sayap hewan lain. Sementara dalam riwayat Salabi dengan sanad yang doif mengenai karakteristik buruk, Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, dia buruk memiliki pipi seperti pipi manusia, tubuhnya seperti tubuh kuda, kaki-kakinya seperti kaki unta, kuku serta ekornya seperti kuku dan ekor sapi betina, dan dadanya seperti sebongkah batu mulia berwarna merah. Dikisahkan Nabi Muhammad SAW sempat kesulitan menunggangi buruk karena hewan tersebut bertingkah. Dalam riwayat Ma'mar dari Qatadah dari Anas radhiyallahu an, terdapat redaksi, pada malam Isra, buruk dihadirkan kepada Rasulullah SAW dalam keadaan sudah dilengkapi pelana dan tali kekang. Namun, beliau kesulitan untuk menaikinya. Jibril pun berkata kepada buruk, apa yang menyebabkanmu bertingkah seperti ini? Demi Allah, tidak ada seorang pun yang mengendaraimu yang lebih mulia daripada dia. Nabi Muhammad SAW. Ia buruk pun bersimbah keringat. Tirmizi meriwayatkan hadis ini dan berkata bahwa hadis tersebut hasan gharib, sementara Ibnu Hibban menilainya sahih. Kemudian Ibnu Ishaq menyebutkan riwayat dari Qatadah yang berbunyi, tatkala ia buruk menolak dengan keras untuk ditunggangi, Jibril memegang tengkuknya dan berkata, apakah kamu tidak malu? Kemudian dia menyebutkan hadis serupa yang mursal tanpa menyebut nama Anas bin Malik radhiyallahu an. Dalam riwayat Ibnu Ishaq dari Watsimah yang berbunyi, ia buruk gemetar hingga tubuhnya menempel pada tanah dan diluruskan di atasnya. Pada perjalanan Isra, Burak mengantarkan Nabi Muhammad SAW ke Masjidil Aqsa. Hal ini dijelaskan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Syaiban, Ibnu Faruq,
telah menyampaikan kepada kami dari Hamad bin Salama, dari Sabit al-Banani, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, dibawakan kepadaku buruk sejenis hewan berwarna putih, tubuhnya lebih besar daripada keledai dan lebih kecil daripada begal, yang langkah kakinya sejauh matanya memandang. Aku pun mengendarainya sampai tiba di Baitul Maqdis. Burak itu kutambahkan dengan tali yang digunakan oleh para nabi untuk menampatkan hewan tunggangan mereka. Kemudian aku masuk ke Masjidil Aqsa dan kudirikan salat 2 rakaat di sana. Setelah aku keluar, malaikat Jibril alaihissalam membawakan ke hadapanku segelas arak dan segelas susu. Aku lantas memilih susu. Jibril pun berkata, engkau telah memilih fitrah. Selanjutnya kami dinaikkan ke langit terdekat pertama. Nah, demikianlah penjelasan tentang buruk, hewan yang ditunggangi Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kedua, Dabat al-Ard. Salah satu tanda datangnya hari kiamat adalah kemunculan berbagai macam makhluk tak lazim. Selain Dajjal dan Ya'juj Ma'juj, ada makhluk lainnya dinamakan Dabatul Ard. Makhluk Dabatul Ard mungkin lebih jarang disinggung. Namun, makhluk ini sejatinya juga dikisahkan muncul menjelang akhir zaman. Lalu, seperti apa wujud Dabatul Ard? Dabatul Ard adalah binatang buas atau bisa disebut dengan monster yang muncul dari perut bumi. Binatang ini akan keluar dari kota Mekah, tepatnya di dekat Gunung Safa. Dabatul Ard muncul selepas kematian para Ya'juj dan Ma'juj akibat virus yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk ini keluar ketika bumi telah pulih dari bencana yang disebabkan Ya'juj Ma'juj. Tercatat pula dalam hadis jika makhluk ini akan memukulkan tongkatnya kepada semua manusia. Jika tongkat tersebut dipukulkan pada orang beriman, maka di dahinya akan tertulis, ini adalah orang beriman. Sebaliknya, jika dia memukulkan tongkat pada orang kafir, maka di dahinya akan tertulis, ini adalah orang kafir. Binatang ini juga dikenal sebagai pembawa pesan keimanan. Kemunculan Dabatul Ard bukan hanya sebagai tanda datangnya hari kiamat, tetapi juga memiliki tujuan khusus. Sosok ini nantinya akan menandai wajah-wajah manusia. Bagi yang beriman, Dabatul Ard akan membuat wajah manusia tampak cerah. Sebaliknya, ketika yang ditandai adalah orang kafir, makhluk besar tersebut akan menjadikan wajah manusia tampak gelap. Dabatul Ard juga akan menjerit di kawasan makam Ibrahim dan Hajar Aswad, sekaligus menebar-nebarkan tanah di atas kepalanya. Pakikan suaranya akan terdengar di segala penjuru dan membuat orang-orang kafir berlarian karena ketakutan. Dalam kondisi yang sama, orang mukmin yang sudah mengetahui bahwa suara tersebut berasal dari Dabatul Ard akan lebih tenang dan tidak merasakan ketakutan apapun. Ciri-ciri Dabatul Ard. Dabatul Ard berwujud binatang buas yang akan muncul dari perut bumi, memiliki ciri-ciri seperti ukuran tubuhnya sangat besar dan gerakannya begitu cepat. Merupakan salah satu jenis hewan melata. Merupakan salah satu golongan hewan buas. Binatang ini akan membawa tongkat Nabi Musa di tangan kirinya dan membawa cincin Nabi Sulaiman di tangan kanannya. Binatang ini dapat berbicara secara fasih dengan segala bahasa. Wujud makhluk ini merupakan gabungan dari beberapa binatang. Kepalanya seperti kerbau, matanya menyerupai babi, telinganya bak gajah, tanduknya seperti rusa jantan, lehernya seperti burung unta, dadanya merupai singa, warna kulitnya seperti harimau, dan kakinya menyerupai unta. Ketiga, burung anko. Burung anko dijelaskan dalam Islam adalah makhluk mitologi berupa seekor burung raksasa. Dalam beberapa sumber klasik seperti kitab Ajaib Al-Makhlukat, Wagaraib Al-Mawjudat, karya Zakaria Al-Kaswini, dan Nabi Hanzalah dan Azbar Ar-Ras, karya Al-Ghizai, burung ini juga disebut burung anko. Dikisahkan memiliki ciri-ciri seperti memiliki tubuh yang sangat besar, leher panjang, dan 4 sayap. Burung ini dipercaya sebagai makhluk mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, burung anko juga dikenal memiliki sifat ganas dan rakus. Bahkan, makhluk ini
gemar memangsa hewan-hewan besar seperti unta, gajah, hingga kuda. Dikisahkan pula burung anko tidak segan-segan memangsa manusia, terutama anak-anak. Burung tersebut tinggal di Gunung Falaj, tempat yang sukar dijangkau manusia biasa. Suatu ketika, burung anko mulai mengganggu pemukiman kaum Ras, sebuah kaum yang tinggal di dekat Gunung Falaj. Kaum Ras adalah kaum yang menyembah pohon sanaubar dan api. Mereka sama sekali tidak mengenal Allah dan Rasul-Nya. Mereka juga tidak mau mendengar dakwah Nabi Hanzalah, seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk membimbing mereka. Kaum Ras merasa takut dan resah dengan keberadaan burung anko. Kaum tersebut meminta bantuan kepada Nabi Hanzalah untuk mengusir atau membunuh burung tersebut. Mereka berjanji akan mengikuti ajaran Nabi Hanzalah jika burung tersebut berhasil dimusnahkan. Nabi Hanzalah pun berdoa kepada Allah agar memberikan pertolongan kepada dirinya dan kaumnya. Allah pun mengabulkan doa Nabi Hanzalah. Allah mengirimkan api dari langit yang membakar burung anko dan seluruh keturunannya hingga tidak tersisa. Burung anko pun punah dari muka bumi. Namun kaum Ras tidak menepati janjinya. Mereka tetap menyembah pohon sanaubar dan api. Mereka juga tetap menolak dakwah Nabi Hanzalah. Mereka bahkan mencoba membunuh Nabi Hanzalah dan pengikutnya. Allah pun murka kepada kaum Ras. Allah mengirimkan angin kencang yang menghancurkan rumah-rumah mereka. Allah pun mengubah mereka menjadi batu-batu yang berserakan di padang pasir. Kaum Ras pun binasa dari muka bumi. 4. Burung ababil. Burung ababil adalah hewan yang dikisahkan dapat mengalahkan pasukan gajah. Pasukan pemimpin Raja Abraha tersebut hendak menghancurkan Ka'bah. Nama burung ababil dan kisahnya disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu, berasal dari tanah yang terbakar. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir menjelaskan, Raja Abraha merupakan panglima di negeri Yaman pada waktu itu. Abraha datang dengan membawa bala tentaranya dalam jumlah besar serta gajah bernama Mahmud. Mahmud adalah gajah sangat besar yang dikirim Raja Najasyi untuk membantu Abraha menghancurkan Ka'bah. Pendapat ini mengatakan ada 8 bahkan 12 gajah yang datang bersama Abraha. Fakta burung ababil seperti dijelaskan ulama tafsir. Pasukan kiriman Allah untuk menyerang tentara bergajah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan segerombol burung ababil dalam jumlah banyak untuk membinasakan tentara gajah. Burung yang wujudnya mirip walet dan balasan ini didatangkan Allah dari arah laut. Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah mengatakan ababil adalah banyak jumlahnya, sementara Mujahid mengatakan ababil artinya terpancar. Burung ini mendatangi tentara bergajah dari segala penjuru sesuai pendapat Ibnu Zaid. Tiap ekor burung ababil membawa 3 buah batu untuk dijatuhkan kepada tentara gajah. 1 batu berada di paruhnya dan 2 batu dicengkram dalam kakinya. Dikatakan bahwa batu tersebut seukuran kacang hums dan kacang adas. Setiap yang terkena batu itu akan binasa. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, tidak ada yang selamat dari batu yang dijatuhkan burung ababil. Para pasukan dikatakan lari mencari perlindungan dari batu tersebut. Atta Ibnu Yasar mengatakan, tidak semua tentara bergajah binasa seketika. Ada yang anggota tubuhnya hancur perlahan saat berlari, termasuk Abraha, pemimpin pasukan gajah. Beberapa pendapat mengatakan batu yang dibawa burung ababil adalah batu panas dari neraka. Pendapat ini merujuk pada kata sijil yang artinya kerikil neraka. Kelima, ikan nun. Kisah mengenai Nabi Yunus yang ditelan ikan merupakan salah satu kisah yang terkenal dalam Islam. Nabi Yunus berada dalam perut ikan selama 40 hari karena kehendak Allah. Nabi Yunus ditelan hidup-hidup dan tinggal dalam perut sebuah ikan raksasa. Beliau terombang-ambing di dalam perut ikan tersebut dan dibawa mengarungi samudra. Lantas, ikan apa yang menelan Nabi Yunus?
Dilansir dari berbagai sumber, Nabi Yunus merupakan keturunan Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Beliau diutus untuk berdakwah di daerah Ninawa yang bukan merupakan kaumnya. Nabi Yunus berdakwah selama 33 tahun untuk para umat yang menyembah berhala tetapi tidak juga yang beriman kepada Allah. Kemudian beliau merasa putus asa dan memperingatkan datangnya azab dari Allah. Nabi Yunus meninggalkan Ninawa dan azab Allah benar datang kepada kaum tersebut. Azab tersebut membuat mereka memohon pertolongan dan meminta ampun kepada Allah. Nabi Yunus tidak tahu bahwa kaum Ninawa sudah bertobat. Beliau melakukan kesalahan, yaitu meninggalkan dakwahnya tanpa izin dari Allah dan menaiki sebuah kapal. Saat berada di tengah lautan, terjadi ombak besar yang merusak kapal tersebut. Orang-orang berusaha mengurangi beban dengan membuang barang-barang, tetapi kapal tersebut masih terlalu berat. Orang-orang di kapal membuat pilihan dengan melakukan undian untuk memilih penumpang yang melompat ke laut agar kapal tidak tenggelam. Nama Nabi Yunus keluar sebanyak 3 kali berturut-turut. Nabi Yunus dilemparkan ke laut dan ditelan oleh ikan besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan laut dan paus untuk tidak menenggelamkan atau menyakiti Nabi Yunus. Nabi Yunus dihukum berada dalam 3 kegelapan, yaitu gelapnya perut ikan, gelapnya dasar lautan, dan gelapnya malam. Dalam keadaan tersebut, Nabi Yunus terus bertasbih dan menyesali kesalahannya. Bacaan doa Nabi Yunus difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Dan ingatlah kisah Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian Allah memerintahkan ikan untuk membebaskan Nabi Yunus. Setelah berada di dalam perut ikan selama 40 hari, Nabi Yunus keluar dalam keadaan kurus, lemah, dan kulit yang mengelupas. Allah menumbuhkan pohon labu untuk Nabi Yunus. Buahnya mudah dimakan dan daunnya dapat dijadikan selimut. Setelah pulih, Nabi Yunus kembali ke Ninawa dan baru mengetahui bahwa kaum tersebut sudah beriman kepada Allah. Ikan yang menelan Nabi Yunus disebut sebagai ikan nun. Ikan tersebut memiliki ukuran yang sangat besar dan kemungkinan berbentuk seperti ikan paus. Hanya saja ukurannya lebih besar dari ikan paus biasa dan dipercaya sebagai ikan terbesar di dunia. Namun, wujud sebenarnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat As-Saffat ayat 139 hingga 145, yakni, dan sungguh, Yunus benar-benar termasuk salah seorang Rasul. Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan, kemudian dia ikut diundi, ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Kemudian kami lemparkan dia ke daratan yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit. Quran Surat As-Saffat ayat 139-145. Dari ayat tersebut diyakini bahwa ikan nun akan tetap hidup hingga hari kiamat sesuai dengan petunjuk dalam Al-Quran. Jika Nabi Yunus tidak bertobat dan memohon ampun atas kesalahannya, maka beliau akan tetap berada di dalam ikan tersebut. Nah, itulah sobat penjelasan mengenai ikan yang menelan Nabi Yunus. Semoga dapat diambil hikmahnya. Keenam, Al-Jassasa. Kisah Al-Jassasa seringkali dihubungkan dengan tanda-tanda hari kiamat. Al-Jassasa adalah makhluk misterius yang dikatakan menjadi pegawai Dajjal. Sosok yang diyakini akan muncul menjelang akhir zaman. Berikut beberapa penjelasan mengenai kisah Al-Jassasa, pengawal misterius Dajjal di akhir zaman. Imam Nawawi menjelaskan bahwa nama Al-Jassasa berasal dari kata tajasus yang berarti mata-mata, sesuai dengan tugasnya yang selalu menyelidiki berbagai hal. Kisah Al-Jassasa dijelaskan secara rinci dalam hadis Rasulullah SAW dalam kitab Fitnah seri Muktasar Sahih Muslim karya Imam Abu Husain Muslim. Rasulullah SAW mengisahkan pertemuannya dengan Tamim Ad-Dari, seorang mantan Kristen yang memeluk Islam. Tamim menceritakan pengalamannya saat terdampar di sebuah pulau bersama 30 orang lainnya, di mana mereka bertemu dengan makhluk berbulu lebat yang tidak jelas depan dan belakangnya.
Setelah mendarat di pulau tersebut, mereka bertemu dengan makhluk berburu lebat yang sangat aneh. Ketika ditanya siapa dia, makhluk itu hanya menjawab bahwa dia adalah Al-Jassasa dan mengarahkan mereka untuk menemui seorang laki-laki di sebuah biara yang sangat mengharapkan kabar dari mereka. Tamim Ad-Dari dan rombongannya kemudian pergi ke biara yang dimaksud dan bertemu dengan seorang pria besar yang terbelenggu. Pria tersebut mengajukan pertanyaan tentang tanda-tanda alam seperti kebun kurma Baisan, telaga Tabariyah, dan mata air Zugar. Pria ini juga menanyakan tentang Nabi Muhammad SAW yang kemudian diketahui sebagai Dajjal. Pria ini mengaku bahwa dirinya adalah Al-Masih Ad-Dajjal dan mengungkapkan bahwa dia terhalang untuk memasuki Mekah dan Madinah karena dijaga oleh para malaikat. Demikian beberapa penjelasan mengenai kisah Al-Jassasa, pengawal misterius Dajjal akhir zaman. Kisah Al-Jassasa dan pertemuan Tamim Ad-Dari dengan Dajjal memberikan gambaran tentang tanda-tanda besar yang akan terjadi menjelang hari kiamat. Hanya Allah yang Maha mengetahui kebenaran di balik kisah ini. Cerita ini mengingatkan kita untuk selalu waspada dan memperkuat iman dalam menghadapi akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.